Duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mengucapkan selamat merayakan HUT Reformasi yang ke-506 dan selamat merayakan HUT Gemit yang ke-76. Kiranya sukacita Allah di dalam Roh Kudus terus meneguhkan persekutuan kita dan memimpin gerejanya menjadi berkat bagi semesta. Bapak, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kotong semua pasti punya kehidupan doa masing-masing. Amin. Ada yang disebut dengan doa syafaat. Dan itu tiap-tiap orang bergumul sendiri-sendiri. Ada yang dia doa untuk sepanjang tahun ini dia diberkati dengan berkat-berkat Tuhan. Ada yang berdoa bersyafaat supaya dia umur panjang. Ada yang berdoa bersyafaat supaya dia diberi kesehatan, kekuatan, dan juga kuat bekerja, dan seterusnya. Tentunya bahwa kotong masing-masing punya pergumulan pribadi yang disyafaatkan kepada Tuhan. Doa merupakan kunci iman dari kehidupan spiritual tiap-tiap orang percaya. Karena itu doa bukan suatu ritual atau kebiasaan semata-mata. Tetapi doa sudah harus menjadi suatu bagian yang terpenting dalam kehidupan orang percaya. Orang selalu bilang bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau dia sudah mengibaratkan itu doa seperti nafas hidup, maka dia pun iman Coba semua tahan napas 5 menit. Ada yang bisa? 5 menit saja kita tidak bisa. Nafas begitu penting, sama juga dengan kehidupan doa kita dengan Tuhan begitu penting. Bapak, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perikop firman Tuhan ini di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21, doa Paulus. Tentunya perikop firman Tuhan ini, Bapak, Saudara, orang beriman, Rasul Paulus menulis bagian ini pada masa ketika dia berada di kota Efesus. Kota Efesus merupakan suatu kota terpenting yang ada di Roma untuk wilayah Asia. Kenapa sehingga Efesus menjadi suatu tempat terpenting, Bapak, Bapak, Saudara, orang beriman? Di Efesus menjadi suatu kota perdagangan, kota politik, tetapi juga kota keagamaan yang begitu luar biasa. Kenapa sehingga saya mengatakan demikian? Di sana ada pertumbuhan kehidupan Kristen mula-mula yang pertama, orang percaya yang pertama di sana. Pertumbuhan yang begitu pesat. Tetapi jangankan kehidupan orang percaya, di sana juga ada kehidupan peribadatan Artemis, yaitu kuil penyembahan orang Efesus. Selain orang percaya ada di sana, tetapi juga ada orang kafir di sana. Orang-orang yang tidak menyembah akan Allah. Karena itu Bapak, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memiliki hati untuk mendoakan kota Efesus, supaya kota itu menjadi kota di mana kehidupan orang percaya bertumbuh dan menyembah Tuhan. Bapak, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang perlu kita ketahui juga bahwa ketika Rasul Paulus menulis surat ini, dia sementara ada di dalam penjara atau terpenjarakan. Dia tidak dalam sel sama ke sekarang. Kata terpenjara di sini, Bapak, Bapak, Saudara, bahwa Rasul Paulus adalah tahanan rumah. Dia diawasi oleh tentara-tentara Romawi. Tetapi satu hal, karena imannya kepada Tuhan, dia diberikan kebebasan untuk melayani Tuhan, menerima orang-orang yang datang untuk pelebaran Injil kerajaan sorga. Walaupun dia dikawal, tetapi dia diberi kebebasan untuk menerima ataupun memberitakan Injil kerajaan sorga. Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Tentunya bahwa dalam bagian bacaan kita pagi hari ini, Rasul Paulus menaikkan doa dan syafaatnya kepada Tuhan bagi kota Efesus. Ternyata bahwa Efesus begitu penting dalam doa Rasul Paulus kepada Tuhan. Karena itu ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan dan kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Kenapa sehingga Rasul Paulus menjadikan Efesus sebagai suatu kota yang harus masuk ke dalam syafaatnya kepada Tuhan? Kenapa bukan yang lain? Dia berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Yang pertama, Bapak Saudara orang beriman, kalau kita membaca bagian ayat yang sebelumnya dari pasal 3 ini, tentunya di sana supaya orang-orang percaya yang ada di Efesus memiliki dan memperoleh pengetahuan dan pengenalan yang benar akan Allah. Kalau hanya pengetahuan saja tetapi tidak ada pengenalan yang benar akan Allah, maka sia-sia. Kalau hanya mengenal saja tetapi tidak ada pengetahuan akan Dia, sia-sia. Rasul Paulus berdoa supaya orang-orang percaya yang ada di Efesus memiliki pengetahuan yang benar dan pengenalan yang benar akan Allah. Lalu kepada siapa Rasul Paulus berdoa, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Kata firman Tuhan ini, Bapak Saudara orang beriman, yang daripadanya semua tuntunan, yang daripadanya segala sesuatu diberi. Karena itu Rasul Paulus bersujud kepada Bapa Allah semesta. Rasul Paulus berdoa kepada Allah yang memberikan jemaat-jemaat dan juga iman kepada jemaat. Dia berdoa kepada Bapa di sorga supaya jemaat-jemaat yang di Efesus diberikan keteguhan iman, diberikan pengenalan dan pengetahuan yang benar akan Allah. Dia sangat berdoa dalam tempat, tetapi dia berdoa kepada Allah yang ada di sorga dengan sikap yang benar, dengan sikap sujud, dengan sikap berlutut sebagai tanda penghargaan dan penghormatan Rasul Paulus kepada Allah. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Yang ketiga, untuk siapa Rasul Paulus berdoa? Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Pada bagian ayat yang ke-15, yang daripadanya semua tuntunan yang ada di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Dia berdoa bagi semua orang. Dia bukan hanya omong orang-orang yang ada di Efesus, tetapi dia berdoa bagi semua orang percaya, supaya mereka juga mengalami keselamatan dan pemulihan dari Allah. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Lalu untuk apa Rasul Paulus bersyafaat? Apa yang dia doakan di sana? Kenapa sehingga begitu penting sekali dia berdoa kepada Tuhan? Apa yang dia syafaatkan kepada Tuhan? Kotong itu pasti kalau kotong berdoa, kotong permintaan terlalu banyak. Suka si umur panjang, kesehatan, berkat, kerja yang baik, dan seterusnya. Ada banyak hal yang kotong minta dari Tuhan, amin. Bahkan ketika kotong minta terlalu banyak dan Tuhan kasih kotong antri untuk jawab satu-satu, kotong bilang, kok ini pun lama, ini belum jadi nih. Rasul Paulus menyampaikan doanya kepada Tuhan untuk beberapa hal, Bapak Saudara orang beriman. Yang pertama, pada bagian firman Tuhan ini dari ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19. Yang pertama, supaya mereka dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman. Supaya mereka dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman. Terkadang kalau kotong berdoa, kotong ingat kotong pun diri sendiri. Apalagi kalau pas doa makan. Itu biasa penatua dong bilang doa muji. Amin. Jadi dong akan buat sama seperti yang Pak Beni bikin. Tuhan, kami lapar. Amin. Di sini ada yang berdoa begitu? Satu orang sah. Karena dia tahu itu doa mujizat. Sehingga kita ada banyak orang juga. Tuhan, kami lapar. Amin. Rasul Paulus berdoa beda dengan kotong pun doa makan. Dia berdoa supaya kotong dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman. Kenapa sehingga demikian? Karena di Efesus bukan saja orang percaya yang ada di sana, tetapi orang-orang yang percaya kepada dewa Artemis.
Kalau mereka tidak diteguhkan di dalam iman, maka mereka akan diombang-ambingkan oleh berupa-rupa angin pengajaran. Rasul Paulus bilang supaya mereka dikuatkan, diteguhkan di dalam batin mereka. Bukan di luar batin, tetapi di dalam diri mereka, di dalam batin mereka, dengan segala akal budi dan jiwa raga. Dikuatkan. Bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, tanpa kotong sadari, sekarang itu Judewa Artemis ada di sekeliling kotong. Begitu mau berdoa juga kotong pun tangan tetap begini. Apalagi kalau majelis yang syafaat, kota lama. Dia tunggu sakapan kok amin. Karena dia juga ada pegang dia pun HP kok. Ini beta belum balas, ini mai tua pun pesan, ini baru nual nome doa terlalu lama, sama kayak nanti surga turun di sini. Demikian Bapak saudara orang beriman. Terkadang bahwa kita tidak mendoakan iman kita supaya bertumbuh, supaya dikuatkan. Tetapi yang kotong doakan adalah kotong pung jasmani, kotong pung yang lahiriah, supaya dapat untung, supaya pemasukan banyak, supaya ini dan itu. Itu yang kotong doakan. Tapi kotong jadi lupa kotong pung iman. Tuhane, supaya kotong juga tergombang-ambingkan oleh berupa-rupa angin pengajaran. Kotong lupa doakan kotong pun iman. Rasul Paulus tahu benar bahwa ini merupakan hal yang sentral dan penting bagi orang percaya yang ada di Efesus. Karena itu dia berdoa supaya mereka dikuatkan di dalam iman. Itu hal yang pertama Bapak saudara orang beriman. Yang kedua, Rasul Paulus berdoa Bapak saudara orang beriman, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu. Supaya apa Bapak majelis? Supaya di dalam iman Kristus diam di dalam hatimu. Sekali lagi, supaya di dalam iman Kristus diam di dalam hatimu. Kalau kotong sudah berdoa supaya Kristus diam di dalam kotong punya hati, maka dia tidak akan bertata di dalam kotong punya hati. Yang adalah cemburu, iri hati, dengki, ego, dan semua permusuhan. Tetapi kalau kotong berdoa supaya Kristus ada di dalam hati, maka yang ada adalah damai sejahtera, sukacita. Rasul Paulus berdoa Bapak Mama supaya Kristus diam di dalam hati orang-orang percaya. Majelis dong pernah berdoa begitu, Tuhan, tolong supaya Roh Kudus berdiam dan bertata dalam hati orang percaya. Kadang-kadang kotong pun doa mengalir ke air. Tapi kotong sudah mendoakan kotong pun jemaat-jemaat supaya bukan hanya imannya saja, tetapi Kristus yang merupakan sentral dari iman kita itu berdiam dalam kotong pun hati. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang kedua yang didoakan oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, Rasul Paulus berdoa supaya orang percaya yang ada di Efesus berakar dan bersandar di dalam kasih. Kita hebat berdoa, bersyafaat, semua hal kotong ngomong dalam doa, dan kita hebat untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kasih itu tidak ada dalam diri kita, maka sia-sialah doa kita, sia-sia kotong pun syafaat. Karena itu jangan ada orang yang menyombongkan diri. Berdoa kalau mati. Jangan ada yang menyombongkan diri. Beta sebungkus babe punacar, beta doa bosong tanda saya. Amin. Pendeta juga biasa bikin begitu. Ya. Kita tidak berdoa supaya kasih Allah itu ada di dalam kita. Tetapi kita menyebutkan banyak hal yang tidak penting. Rasul Paulus bilang dia berdoa supaya orang percaya berakar dan bersandar di dalam kasih. Dia bilang pengetahuan akan lenyap, nubuatan juga akan lenyap, segala sesuatu akan berlalu Bapak saudara orang beriman. Tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Kasih menutupi segala sesuatu, kasih menutupi segala dosa. Hanya dengan kasih. Kalau kotong berdoa supaya itu kasih ada di dalam kotong, maka Kristus juga tidak akan ada dalam kotong pun hidup. Yang berikut Bapak saudara yang keempat,
Rasul Paulus berdoa dengan semua orang kudus untuk memahami kasih Kristus. Ayat yang ke-18 dari bagian firman Tuhan. Dia berdoa bagi semua orang kudus. Dia tidak berdoa bagi dia pun diri sendiri, bagi dia pun kepentingan sendiri. Walaupun ketika itu dia terpenjara, dia bilang bahwa Tuhan semoga beta cepat bebas honde. Tetapi dia berdoa bagi semua orang kudus supaya kasih Kristus ada di dalam kita. Tetapi juga supaya kita memahami kasih itu. Kalau kotong son memahami kasih Kristus, maka kotong son akan bisa buat itu kasih. Nanti yang kotong omong hanya kasih, tetapi kotong son akan bisa bikin dalam kotong pun hidup tiap-tiap hari. Tetapi kalau kotong memahami bahwa kasih itu menutupi banyak sekali hal-hal lain, maka kita akan mampu melakukan kasih itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dia berdoa supaya kita memahami, paham benar. Jadi bukan hanya omong kasih-kasih. Karena kalau hanya omong soal kasih-kasih nanti sebentar, lain di bibir, lain di hati. Karena itu Rasul Paulus bilang supaya kita memahami akan kasih Kristus. Kasih yang begitu besar, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Kasih kepada semua orang-orang kudus. Dilanjutkan Bapak Saudara orang beriman pada bagian yang ke-5. Supaya mereka dapat mengenal kasih itu. Bukan hanya memahami, tetapi mengenal kasih itu. Mengenal. Sama seperti suami istri dalam rumah tangga. Bukan hanya soal kenal, sahabat pemirsa. Seberapa tahun menikah Bapak? Sudah 31. Berapa Bapak? 31 tahun. Woi pun lama lah. Itu karena bukan hanya memahami, tetapi benar-benar mengenal. Mengenal yang dia pun baik dan sonde baik, mengenal yang dia pun baik dan dia pun buruk. Mengenal benar-benar, oh mami satu begitu jadi beta yang tahu dia. Oh mengenal dengan benar kasih itu. Kasih itu sabar, murah hati dan seterusnya. Mengenal dengan benar. Karena ketika kita hanya memahami, maka kita akan menuntut apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Tetapi ketika kita mengenal dengan benar, maka kita tidak akan salah dalam memilih dan berdoa. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Paulus yang selanjutnya, supaya dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Supaya dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Hidupku bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan aku ada di dalam Dia. Dipenuhi dalam kepenuhan Allah. Itu yang menjadi doa Rasul Paulus. Dia sondai berdoa bilang supaya beta yang ditonjolkan. Supaya orang mengenal beta. Supaya orang tahu beta. Tetapi dia berdoa supaya dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Paulus ini karena Rasul Paulus menyadari benar bahwa Allah terus berkarya dalam segala sesuatu untuk menyatakan akan kasih dan kehendaknya. Dia terus berkarya dalam menuntun gerejanya. Dia terus berkarya dalam kehidupan iman orang percaya. Rasul Paulus tahu benar. Karena itu dia bilang bagi dialah yang dapat melakukan jauh melebihi banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Yang dia doakan adalah bahwa dia tahu benar Allah berkarya bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan atas pekerjaan dan karya penyelamatannya bagi manusia. Karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia bukan berdoa bagi dirinya sendiri, tetapi dia berdoa bagi persekutuan jemaat yang ada di Efesus. Supaya di sana mereka terus hidup dalam pengenalan dan kasih akan Kristus. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kotong kebaktian di alam terbuka. Tetapi dengan suatu momen penting, HUT Reformasi yang ke-506
Su 5 abad lebih. Ini reformasi. 5 abad 6 tahun. Kita juga tentunya merayakan HUT Gemit yang ke-76. Kalau kau ngomong usia 76 itu usia lansia, bonus. Amin, Bapak Misa. Umur berapa Bapak? 6. Berarti Bapak kalah dari Gemit. 76 itu usia bonus dari Tuhan untuk Gemit. Ada berapa banyak hal yang gereja-gereja sudah buat. Ada berapa banyak hal yang kita buat untuk kemudian kabar baik dan juga damai sejahtera Allah disampaikan di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Sejauh mana gereja-gereja berdoa bagi jemaat-jemaat? Sejauh mana? Karena itu Bapak Saudara orang percaya yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Momen ini bukan hanya kita datang dan kita bersyukur kepada Tuhan atas peristiwa iman 506 dan 76 tahun. Tetapi masa-masa ini kita kembali mengingat bahwa sebelum Gemit memasuki usia yang ke-76, HUT reformasi yang ke-506, ada banyak peristiwa iman yang Tuhan buat. Yang terakhir ini kita ada dalam masa transisi, periodisasi, majelis sinode Gemit, majelis klasis, majelis jemaat, masa transisi. Ini majelis dan justru, cepat-cepat, sueko ini akhir periode. Ini masa transisi. Tetapi seberapa besar karya-karya pelayanan yang sudah kotong buat. Kita ada dalam masa transisi. Tetapi juga melalui sidang sinode telah berakhir dengan salah satu agenda pemilihan majelis sinode Gemit periode 2024-2027. Kotong juga sebentar lai. Tongkat estafet itu terus diteruskan untuk kita terus berkarya, bersyafaat, berdoa bagi gereja dan jemaat. Bukan hanya sekedar menerima tanggung jawab organisasi, tetapi juga tanggung jawab iman bagi jemaat. Tetapi juga kita akan berjumpa dengan suatu peristiwa lain, yaitu beberapa bulan lagi kita akan masuk dengan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa dan negara, yaitu kontestasi demokrasi. Tentunya Bapak Saudara kita akan diperhadapkan dengan banyak hal. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan. Tentunya kita juga akan diperhadapkan dengan memilih. Dan kita akan mengorbankan ras, suku, agama. Bahkan kasih persaudaraan juga bisa. Persekutuan dalam jemaat juga bisa. Kita akan diperhadapkan dengan banyak hal. Akan ada banyak tantangan-tantangan lain. Melalui ekonomi, politik, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Kita akan diperhadapkan dengan semua tantangan itu. Bagaimana gereja terus bergerak untuk melakukan karya-karya besar Allah yang dipercayakan bagi tiap-tiap orang. Karena itu gereja harus terus bersyafaat bagi jemaat, bagi pelayanan, bagi orang-orang kudus, bagi persekutuan keluarga kerajaan Allah. Tiap-tiap keluarga sebagai persekutuan yang kecil, tempat di mana kita berdoa supaya damai sejahtera Allah itu hadir dalam kehidupan dan pelayanan. Perayaan HUT Gemit dan reformasi hari ini Bapak Saudara membawa kita bukan hanya kotong berdoa hari ini untuk memperingati peristiwa iman ini, tetapi juga kotong mengingat musim kemarau yang sudah berkepanjangan. Semua orang sudah mengeluh air. Amin. Ini hari tanggal 31 sudah ada awan juga. Padahal kemarin semua ini beta lihat mulai gelapin, besok hujan. Beta telepon pergi di PJ mana ada bikin apa? Beta subakar ibu karena besok hujan. Katong semua pengharapan. Kalau tahun lalu musim tanam yang tentunya tidak membawa kepastian bagi kita. Tahun ini kita berharap Tuhan kalau bisa kotong dapat hujan tepat waktu, tanam tepat waktu, panen melimpah. Ada begitu banyak hal yang menjadi doa dan syafaat kita kepada Tuhan Bapak Saudara. Tetapi tentunya mari kita berdoa sebagaimana doa Rasul Paulus. Dia berdoa bukan mementingkan dirinya, tetapi dia berdoa bagi persekutuan yang begitu indah yang telah Tuhan percayakan. Allah terus berkarya dalam gerejanya, dalam kehidupan orang percaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita Bapak Mama dalam terang firman-Nya. Sekali lagi, selamat merayakan reformasi yang ke-506. Selamat merayakan HUT Gemit yang ke-76. Selamat perayaan penutupan bulan keluarga. Hiduplah terus dalam syafaat kepada Tuhan. Amin.